Berikutnya, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama ketika beliau sedang tahannus, ya, menyendiri di gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril, ya, dengan mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah didekap dengan kuat, Iqra, ya, bacalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biqari, saya nggak bisa baca, karena Rasulullah seorang yang ummi, ya. Dan masyarakat Arab saat itu mereka adalah masyarakat yang ummi, tidak bisa baca dan tulis, ya. Nah, kemudian didekap lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Didekap lagi, Iqra, bacalah. Dilepas lagi, Rasulullah mengatakan, ma ana biqari. Lalu kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, menyampaikan wahyu 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat-ayat reformasi, ya, yang merubah secara total kehidupan masyarakat pada saat itu. Kalau kita sekarang memandang orang yang nggak bisa baca tulis sebagai orang yang mundur, ya, orang yang terbelakang. Tetapi pada saat itu, pada saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah, masyarakatnya itu mempunyai prinsip orang yang bisa baca tulis itu orang bodoh. Kenapa? Karena dia kurang dalam kekuatan hafalannya, kurang dalam kekuatan ingatannya. Mereka tidak perlu baca tulis, tapi bisa menghafalkan syair-syair beribu-ribu bait, ya, beribu-ribu bait tanpa harus melihat tulisan. Ini keunggulan yang luar biasa. Kayak kita kalau zaman sekarang, ya, bisa menghitung tanpa melihat kalkulator dalam jumlah yang besar, luar biasa. Nah, begitulah pada saat itu kemampuan masyarakatnya, manusianya itu, ya, mereka mengandalkan ingatan, akalnya, otaknya untuk baca dan tulis itu tidak perlu. Mereka bisa mengucapkan syair-syair, dan bahkan penyair-penyair yang telah ada puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, mereka ucapkan syair-syairnya tanpa ada tulisan. Nah, maka ini adalah yang ada di masyarakat itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa manusia tidak akan berada dalam kekuatan, ya, otak seperti itu seterusnya. Di masa yang akan datang kekuatan hafalan, ya, itu menurun, kekuatan ingatan menurun, kemampuan untuk menghafal itu tidak sekuat orang pada masa itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, reformasi dalam pendidikan, ya. Iqra, bacalah, berarti harus ada tulisan, ya. Dan baca bukan hanya sembarang baca, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi yang dibaca adalah hal-hal yang bisa meningkatkan iman, ya. Di mana Allah sebutkan, ya, tentang manusia ini, khalaqal insana min 'alaq, yang diciptakan oleh Allah manusia itu dari suatu gumpalan, ya, yang tersimpan dalam rahim, ya, kemudian dalam waktu yang, ya, perkembangannya sampai menjadi janin dan sampai lahir. Nah,
Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Nah, ini ada bacalah dan di sini ketemu mengajarkan, Allah mengajarkan dengan pena. Nah, jadi disinilah dimulai era baca tulis, ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, sehingga sampai ilmu pengetahuan seperti yang ada saat ini tidak lepas dari perkembangan yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari membaca, dimulai dari menulis dengan pena, ya. Sekarang mungkin orang ya menulis tidak dengan pena lagi tapi dengan gadget, ya. Tapi awalnya memulainya dulu adalah dengan ya membaca dan kemudian menulis dengan pena. Nah, sejak saat itu kemudian terjadi revolusi pendidikan, ya, yang kemudian Rasulullah SAW ya menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mereka banyak membaca, banyak belajar, ya. Dan bahkan ketika di Madinah juga kemudian menyuruh sahabat-sahabat untuk belajar bahasa-bahasa asing, bahasa Persia, bahasa Romawi, dan lain-lainnya, agar mampu untuk mengadakan komunikasi dengan orang-orang lain dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Ya. Sehingga seperti yang kita saksikan saat ini, ya, umat Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka bersatu dalam satu ya hal, yaitu kesatuan Al-Quran yang dia dalam bahasa Arab dan dia ya menjadi sesuatu yang dibaca, ya, seperti Ananda tadi yang membaca Al-Quran, Masya Allah, ya, ini menunjukkan tentang kemuliaan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran dalam waktu yang sudah berlalu begitu banyak, panjang, tetapi tetap bisa dinikmati, bisa dibaca, dan tidak berubah satu huruf pun.